Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. Ya, amin. di hari yang sama antara Indonesia melawan Irak, ternyata Indonesia juga harus menghadapi Maroko di Piala Dunia U17. Ini laga-laga Betul, penentuan nih ya. Laga yang pasti. menentukan apakah Indonesia akan lanjut ke babak selanjutnya atau selesai. Bro Ipung, Betul. kira-kira seperti apa nih laga Indonesia melawan Maroko ini, bro? Ya, memang setelah melalui dua pertandingan yang juga di luar prediksi kita, bahwa akhirnya U17 kita juga bisa di Piala Dunia ini bisa tampil lumayan gitu loh. Dalam pengertian bisa dari dua pertandingan menghasilkan angka dan Mhm. apa dengan kebobolan juga tidak banyak ya. Artinya itu yang harus kita syukuri gitu loh. Hmm. Bahwa dari dua pertandingan melawan Ekuador, kemudian melawan Panama, artinya kita juga bisa menghasilkan gol dan tidak kebobolan banyak, walaupun dari sisi proses atau progres permainan belum terlihat rapi dalam hal ini. Hmm. Berbeda dengan kalau kita melihat dari permainan-permainan seperti timnasnya Ekuador, timnasnya Panama. Argentina, Brazil, Iran, Jepang, ya memang kita belum sekelas itu. Hmm. Tapi ketika pertandingan juga mulai memasuki fase-fase yang menentukan, itu bukan lagi persoalannya adalah persoalan teknis belaka gitu loh bro. Hmm. Bukan cuma persoalan strategi, tapi Hmm. juga ini berhubungan erat juga dengan persiapan mentalitas gitu loh bro. Waduh. Dan saya pikir dengan peak performance Indonesia yang secara gradual mulai menunjukkan peningkatan, bisa saja bahwa di pertandingan ketika melawan Maroko nanti, hal-hal yang tadinya tidak bisa kita lihat dari penampilan sebelumnya, Hmm. mungkin bisa dihadirkan dalam pertandingan tersebut ya bro. Ya, tapi kan gini ya, kita berkaca dari Hmm. kejadian kualifikasi yang lalu ketika Ya, terakhir di penentuan yang cukup bermain seri dan ternyata ya, kalah telak gitu ya. betul. Apakah ini bisa menghantui mereka nih, bro? Justru begini, saya melihat dan juga saya beberapa kali ya pernah dengar juga statement dari Bima Sakti bahwa Bima Sakti pun juga mengakui bahwa dia ada kesalahan dalam penerapan taktik pada kualifikasi Piala Asia ketika Hmm. melawan Malaysia waktu itu. Hmm. Dan secara jujur dia mengakui itu adalah tanggung jawab di saya, dikatakanlah seperti itu. Hmm. Nah, Hmm. bisa jadi bahwa pelajaran yang dia bawa dari pertandingan kualifikasi yang seharusnya kita hanya bisa bermain aman, Hmm. tapi ternyata kita malah kebobolan banyak, itu memberikan efek terhadap Bima Sakti untuk mulai belajar gitu loh. Hmm. Belajar dari apa yang pernah dia lakukan, apa dari kesalahan yang pernah dia perbuat gitu loh dalam Hmm. dalam penerapan taktik. Nah, Hmm. eh, kita sih berkeinginan ya tetap saja bahwa eh, timnas kita, apalagi gelaran di Piala Dunia ini di Indonesia, Hmm. manfaatkan momentum ini gitu loh. Hmm. Kita tahu Maroko juga mungkin kalau di grup ini Maroko boleh dibilang menempati kualitasnya ada di bawah sedikit di bawah Ekuador gitu Hmm. loh. Dan kita tahu bahwa antara Ekuador yang begitu kuat tapi kita mampu bermain seri itu kan juga sebuah berkah ya. Nah, Hmm. mudah-mudahan saya sih dengan keharusan Indonesia untuk menciptakan gol dan menang, ini juga akan membangunkan sikap dan mentalitas baru buat terutama buat Coach Bima Sakti bahwa dari sejak awal dia harus mempersiapkan skema permainan yang menyerang gitu loh bro. Hmm. Tidak ada kata lain. Ya, tapi ya kalau di mengacu kepada hitung-hitungan kan harusnya Indonesia meraih poin penuh nih ketika melawan Panama kemarin. Kenyataannya nggak juga nggak bisa, bro. Ya, biar bagaimanapun gini, antara Indonesia dengan Panama kan boleh dibilang tidak perbedaan kualitas memang tidak terlalu jauh ya. Mhm. Tapi kalau kita melihat pada kualifikasi yang dilakukan oleh Panama, tentu jalannya kualifikasi dari yang dilakukan oleh Panama itu mungkin lebih ini ya, jalannya lebih 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 kuat ketimbang di Mhm. Indonesia. Mhm. Jadi saya sih masih punya anggapan bahwa Panama memang levelnya sedikit di atas Indonesia sebetulnya Mhm. ya.
secara permainan secara tim gitu loh. Nah, kalau memang hitung-hitungannya semua antara Ekuador, Maroko, Panama dan Indonesia, memang dalam hal ini Panama ada di level di atas Indonesia sedikit gitu loh, seharusnya. Nah, jadi kalau misalkan kemarin Indonesia juga akhirnya bisa menghasilkan angka 1 saja melawan Panama, saya pikir itu juga sebuah hal prestasi yang baik seharusnya gitu loh. Nah, kalau kalau kita oke lah, mungkin kita kesampingkan dulu hasil-hasil pertandingan yang kemarin 2 pertandingan itu ya. Tapi bagaimana kita menata pertandingan melawan Maroko itu lebih penting. Oke. Nah, saya sih beranggapan bahwa inilah saatnya buat Bima Sakti. Dari 2 pertandingan kan lebih banyak bertahan. Terkecuali pertandingan di babak kedua ketika melawan Panama, itu kan permainan Indonesia mulai hidup. Bagaimana copy paste yang dilakukan ketika melawan Panama di babak kedua itu kemudian lebih dioptimalkan gitu loh. Dengan memasukkan pemain-pemain yang punya naluri menyerang yang lebih bagus. Misalkan Amar Berkic masuk lebih dulu, Nabil Asura juga turun lebih dulu. Itu juga kan memberikan opsi untuk Indonesia juga punya kendali terhadap serangan gitu loh, bro. Ya, bagaimanapun apa ya, ada rasa was-was gitu ya, bisa lolos atau enggak, atau udahlah nggak peduli amat gitu. Karena Gini, terlepas dari Indonesia bisa lolos atau tidak, saya melihat pada 2 pertandingan di awal. Artinya Indonesia sebagai tuan rumah toh tidak memalukan gitu loh dari sisi prestasi. Betul. Ya, betul. Tidak memalukan. Ya. Jadi kalaupun kita kalah melawan Maroko dan tidak bisa melangkah lebih lanjut, ya ini yang harus dipahami bahwa ini adalah level permainan tingkat dunia. Ya. Jadi kita toh juga tidak perlu atau tidak punya ekspektasi yang berlebih bahwa Indonesia bisa mencapai level-level misalkan perempat final, semifinal, bahkan juara. Tidak gitu loh. Ya, Tapi betul. memang kalau misalkan dengan hasil 2 pertandingan saja Indonesia bisa mendapatkan angka 2, kan ada kan sebetulnya kita untuk lanjut di fase berikutnya, ya di pertandingan melawan Maroko ini, gitu loh bro. Ya. Jadi memang kalau untuk lolos ke babak selanjutnya, Indonesia itu tidak punya pilihan selain menang. Harus menang, karena kalau seri Maroko dapat nilai tambah, Indonesia juga dapat nilai tambah, sementara satu lagi ya Ekuador sudah lebih dulu dengan poin yang lebih banyak. Jadi kalau seri Indonesia juga nggak bisa masuk ke 2 besar gitu ya. Jadi Indonesia mau tidak mau harus menang. Ya, memang di grup ini yang paling aman yang sudah pasti lewat ke fase berikutnya ya Ekuador. Karena dia sudah dari 2 pertandingan 4 angka gitu loh. Apapun hasilnya ketika dia melawan Panama nanti di pertandingan terakhir, katakanlah Ekuador kalah, tapi tetap dia tidak akan sangat sulit dikejar gitu loh oleh Maroko atau Indonesia. Kalau Maroko menang, ya itu lain masalah. Dia ada di peringkat 1 katakanlah ya. Kalau Maroko seri, dia tetap hitungannya adalah mungkin goal different atau head to head gitu nantinya. Gitu. Nah, tetap saja Ekuador pasti akan lolos. Nah, makanya kesempatan yang tinggal satu-satunya ini harus dimanfaatkan betul oleh Bima Sakti untuk juga gini ya, kita kan melihat bahwa selama ini proses permainan Indonesia toh juga belum belum mengasihkan untuk ditonton sebetulnya. Ini secara jujur kita bahwa permainan timnas U17 itu belum enak lah untuk dilihat gitu loh. Nah, bagaimana kemudian Bima Sakti itu merubah permainan Indonesia jadi lebih enak dilihat, bahkan kalau perlu hasilnya juga maksimal, itu akan sangat bagus. Ya, mudah-mudahan lah Indonesia bisa memenangkan laga terakhir ini dan kemudian maju ke babak selanjutnya, dan mungkin akan menjadi rekor capaian timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai bagaimana kira-kira laga terakhir Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Kalau menurut sobat sendiri, bisakah Indonesia memenangkan laga ini? Kalau bisa, bagaimana caranya?
Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.